Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami mau mengasih beberapa tips atau edukasi lah ya. Edukasi tentang apa-apa aja sih yang nggak boleh dilakuin selama kita di masa perkuliahan gitu. Jadi sebelum masuk ke inti videonya, perkenalan dulu kali ya. Nama aku Dika Alfireza dan di sini ada rekan saya namanya. Nama saya Ivan Kevin. Dan nama saya Setiawan Ardiantoro. Jadi langsung aja kali ya. Yang pertama apa aja nih? Yang pertama, nggak berani tegur sapa teman baru. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah kalau kita apalagi maba ya kan, perlu nggak kita tegur sapa? Kadang-kadang kan kalau tegur sapa itu tiba-tiba kita dianggap SKSD. Gimana tuh menurut kalian? So kenal so dekat ya kan? Ya. Kalau memang selagi masih maba nih ya, kalau tegur sapa tuh memang butuh. Tapi kalau memang tegur sapanya berlebihan, kayak sok kompak gitu kan, jadi ibarat pandangan orang lain pun sama kita tuh kayak, wah ini siapa nih katanya, ini bukan kawan aku nih katanya. Kok gitu? Menurut aku ya, iyalah. Jadi Iya. iya, kalau aku sendiri kan orangnya tuh kayak orang tertutup gitu kan. Ini kalau aku sapa nanti orangnya jadi sok kenal sok dekat gitu. Jadi aku tuh lebih menutup diri gitu. Apalagi pas maba-maba COVID-19 kemarin ya. Pas COVID kemarin tuh kita kan kuliahnya online nih. Jadi kita mau sapa pun nggak enak juga. Kalau via Zoom via WA kan nggak enak juga. Ini siapa lah nih katanya. Siapa lah anak orang dari mana lah nih. Kalau menurut aku ya. Tapi Kalau menurut aku sih, untuk apalagi untuk maba sekarang ya, tegur sapa itu kan memang harus lah untuk mencari namanya, untuk menambah teman. Kalau kita malu-malu, kita kayak nggak mau tegur sapa, nggak ada nanti kawan dia, kasihan kan terus perkuliahan tidak ada kawan. Nggak ada kawan kan, berarti kalau tegur sapa tuh perlu lah, tapi diperhatikan juga. Terkadang kan ada juga orang yang nggak suka tiba-tiba disapa ya kan, so akrab lah sama dia, padahal dianya nggak kenal. Jadi yang kita perhatiin tuh gimana bahasa kita ke dianya, tutur kata dia ke dianya ya kan. ya ini kan tergantung. Kalau tutur bahasa ini kan dari tiap daerah kan beda juga. Jadi kalau dari orang Medan panggil kau itu kayak Hal biasa ya. biasa gitu. Tapi kalau di Pekanbaru ini kalau dipanggil kau tuh kayak Kasar bagi kasar orang ini. gitu. Iya kan. Itu tergantung kebiasaan sama pembawaan diri juga. Iya, lanjut kali ya. Oke, lanjut. Yang kedua, bergantung pada teman nih, kayak kita ngandalin kawan tuh kayak ngerjain PR, ngerjain latihan soal gitu ya kan. Kadang-kadang ada juga tuh orang-orang yang minta dikerjakan bikin makalah gitu, bikin PPT, terus disuruh lah kawan-kawannya itu kerjakan, minta tolong lah dia kan. Jadi menurut kalian tuh gimana tuh orang-orang tipe yang kayak gitu tuh? Dia tuh malas ngerjain, intinya dia tuh malas ngerjain lah, terus diimbaskannya tugas itu ke teman. Dan gimana? Menurut aku ya, yang minta tolong ini keenaan ya, malah yang terbebani yang ditolongin tadi tuh, yang ditolongin tadi tuh dia terbebani kan. Nanti kelamaan suntuk pula dia minta tolongin terus, akhirnya jadi musuh gitu, jadi kawan lama-lama jadi musuh. Iya. Menurut pendapat aku ya. Jadi kalau ngerjain tugas tuh diusahain sendiri Lah kalau bisa mandiri. Kalau minta tolong bisa lah, tapi jangan sampai semuanya. Kayak satu-satu mungkin bisa lah. Aku juga tipe orang minta tolong juga. Sama lah seperti itu, tapi ya tahu diri Tahu lah. diri. Nah, kalau mau minta tolong. Karena orang kan minta tolong sampai semuanya, dia nggak ada ngerjain apa-apa, tinggal terima bersih aja. Bang nama aja ya. Buat nama. Lanjut pembahasan ya. Terkait apa tadi? Tugas minta tolong untuk Tugas, orang lain. dia bergantung sama kawannya. Itu bukan soal tentang tugas sih kalau menurut aku. Ibaratnya kalau kawannya ngajak ngampus. Jadi kalau kawannya bolos, dia ikut bolos gitu. Jadi kita pun
kayak merasa nggak ada harga diri gitu, Ya gini Pak, maksudnya ngikut kawan gitu. Nggak ya gitu. maksudnya kita tuh kayak bergantung sama kawan kita loh. Tapi dalam hal ngerjain tugas itu ya kan ada tuh tipe orang yang nggak mau ngerjain tugas. Apa misalnya dia ada kenalan dan kenalannya itu baik lah sama dia kan. Apa kalau dia minta tolong sama dia gitu. Bahkan sampai tugas pun dia ngerjain. Itu Temannya itu. paling parah sih. Mengharapkan teman tuh. Iya. Kan itu masuk hal yang seharusnya kita hindari lah ya kan. Nggak usah kita perbuat. Boleh, cuman maksud aku jangan sampai berlebihan sebenarnya gitu. Kalau minta tolong tapi jangan sampai bergantungan lah. Kalau sekedar nanya ataupun minta tolong bisa. Bikinin sesuatu gitu ya kan. Kalau sampai bergantungan itu parah. Parah sih. Parah sih. Lanjut nih, malas-malasan ngerjain tugas. Tadi kan bergantung sama kawan nih. Nah terus yang ini lebih parah lagi. Dia nggak bergantung, tapi dia tapi memang malas. Malas. memang malasnya itu ya kan. Penyakit semua orang tuh memang malas tuh nggak ada obatnya. Obatnya tuh Diri sendiri. diri kita sendiri yang membawakan. Kita mau gimana, mau seperti apa gitu. Apalagi kalau di masa kuliah ini kan, kalau tugas itu penting lah ya kan. Kita itu bergantung juga sama nilai. Apalagi bergantung juga sama masa depan kita ya kan. Di masa kuliah ini kayak berapa tahun kita? Normalnya 4 Normalnya 4 tahun. habis itu kita udah masuk masa kerja lah ya kan. Ya. Nggak ada waktu main-main lagi lah kalau di masa kuliah nih. Jadi Ya. jangan pula lah kita malas-malasan Malasan. Ya, kerjain tugas. apalagi kalau masa perkuliahan ini kan belum tentu, kalau kuliah ini pun belum tentu kita menjamin untuk sukses. Jadi kuliah ini tujuannya untuk Cari betapa beratnya itu menjalani suatu proses. Kalau kuliah ini menjalani proses namanya. Kalau memang kuliah ini bisa dijamin untuk sukses ya, yang ngapain orang nggak kuliah. orang nggak kuliah kan, ya kuliah aja biar sukses gitu. Tapi ilmunya kan beda. Ya ilmunya beda. Itulah namanya kalau memang ngampus tuh anak mahasiswa tuh ngerti apa itu satu proses. Nah, apalagi terlebih lagi yang malas nih kan, gimana lah mau ngerti proses sedangkan dia aja malas-malasan, apalagi teringat tugas kan, Males dikerjakan. malas dikerjakan semua lah. Akhirnya mentok juga di sini sampai 2 digit sih. Di donatur kampus dia. Donatur kampus. Terus lanjut kita lagi nih. Lanjut. Itu nih melawan dosen. Ini parah sih. Parah ini. Iya kan. Ini parah sih kawan Parah dosen. sih. Ya, Setiawan dulu. Gimana pendapat kita melawan dosen? Ya menurut aku ya kayaknya itu udah termasuk kasar sama dosen, kasar sama dosen lagi. Kayaknya udah hal yang nggak boleh dilakukan sama sekali sih ini. Soalnya udah berlebihan, kayak nggak punya etika tata krama. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ada beda pendapat lah sama dosen ya kan. Jadi jangan pula kita tuh misalnya langsung tersulut emosi ya Iya. kan. Bicara baik. Bisa baik-baik ya. Kadang-kadang orang kan ada yang langsung ngegas, nggak setuju gini-gini ya. Ya itu namanya mempertahankan pendapat sendiri ya. Kalau memang setiap orang tuh kan beda pendapatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi masalah itu juga, bagaimana cara membuat suatu perkuliahan itu menjadi lebih bermakna gitu. Ini bukan soal pendapat gitu, bagaimana pendapatmu. Jadi dari beberapa pendapat tuh digabung bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Intinya kalau kita beda pendapat sama dosen, disampaikan dengan baik-baik lah, jangan dengan kasar. Ini punya etika lah, kita tata krama. Misalnya atau gini, misalnya kalau kita ada salah emang betul kesalahan kita, jangan pula kita melawan sama dosen tuh. Misalnya kayak tugas kita nih ada yang salah kan, terus menurut pendapat kita ini benar, tapi kata dosennya itu tetap salah gitu. Jadi kita dengarkanlah apa kata dosen itu, jangan pula kita melawan sama dia ya kan. Terus ada juga tuh beberapa mahasiswa yang ku tahu ya, kadang-kadang dosen ini kan ada kesalahan juga, jadi disampaikan tuh secara baik-baik ya kan. Misalnya kayak ada nerangin tugas dia ada beberapa silap, ya diterangin lah Kalau baik-baik.
kesilapan itu sih semua orang pernah silap sih ya. Tapi tergantung kembali ke tadi, tergantung pembawaan kita mengingatkan dosen itu bagaimana cara kita mengingatkan bapak ibu dosennya. Bapak ibu, di bagian ini tertulis seperti ini Bu, bagaimana tentang pendapat ibu gitu. Jadi kita pun bawaan suasana di kelas tuh enak gitu, nggak bentrok setiap pendapat gitu. Nyaman lah dia. Nyaman lah dia. Lanjut nih, Lanjut sih boleh. lanjut sih. maksudnya yang ini nih pasif di kelas. Wah ini banyak sih orang pasif di kelas nih. Ya kebanyakan orang Banyak orang pasif daripada aktif. Banyak yang orang pasif. pasif. Soalnya banyak yang kayak pemalu, insecure dia. Ada yang suka kayak minder lah, insecure ya kan. Dia tuh gak percaya diri lah. Padahal kadang-kadang kan ada juga tuh. Padahal dia tuh tahu apa jawabannya gitu ya kan. Misalnya dia ditanya dosen tentang suatu hal gitu ya kan. Dia tuh tahu, tapi dia tuh gak berani ngungkapinnya. Banyak sih ini. Banyak sih kayak gitu kan. Jadi dia memilih untuk diam gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh dihindari lah sikap-sikap kayak gitu tuh. Cobalah untuk berani ngungkapin apa yang ada di pikiran kita. Misalnya ada dosen ada yang dosen bertanya, jangan pula kita ya diam gitu ya kan. Mana tahu jawabannya kan. Ada tahu jawabannya. Kalau memang itu sih tergantung mahasiswanya juga. Itu kan ada masa itu namanya masa orientasi ya, dimana kita belajar bagaimana situasi di kampus itu kan. Mungkin ada juga mahasiswa sebagian yang nggak ikut di masa-masa orientasi, jadi di kelas pun dia jadi tertutup gitu, nggak terbuka sama kawan-kawannya. Ini kan kalau masa-masa orientasi ini semua pendapat itu bebas diungkapkan, jadi kita pun nggak takut-takut amat kalau udah jumpa dosen di kelas gitu. Ini apalagi kan yang mahasiswa introvert ada nih kan, yang memang tertutup untuk menutup diri dari dunia luar gitu. Kalau menurut Dika gimana? Nah, menurut aku pas ini sifat yang nggak boleh dilakuin sih, kayak kita tuh harus berani lah, apalagi kita tuh udah masuk di masa perkuliahan. Seenggaknya berani lah untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Misalnya ada dosen bertanya tuh ya kita jawab, jangan pula kita diamin gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi kesannya dia kalau pas ini kayak jadi pemalas dia. Iya, kesannya pemalas Pemalas jadi. dia. Walaupun Padahal dia paling tahu dia tahu punya banyak dia. pendapat, tapi dia malu mengeluarkannya. Ya betul. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ini ada, kalau kita jadi mahasiswa tuh kalau mengumpulin tugas tuh harusnya lah kita edit atau dikoreksi lah sebelumnya ya kan. Apa aja misalnya yang paling poin pentingnya nih, nama. Kadang-kadang ada juga tuh mahasiswa yang kalau ngerjain tugas tuh nggak ada namanya sama sekali, jadi dosen tuh bingung mau dikasih nilai kepada siapa gitu. Kalian punya pengalaman nggak? Ya betul tuh. Apalagi kalau mahasiswa yang disuruh buat tugas berupa Word gitu kan. Jadi kita tuh disuruh ambil referensi dari buku, ambilnya malah dari Google gitu kan. Ada juga banyak tuh. Jadi kita kopas langsung nih tanpa mengoreksi apa aja penjelasan dari Google itu, entah ada penjelasan yang salah gitu. Jadi kita tinggal kopas copy paste dah siap. Ya, jadi kita nggak dikoreksi Nggak lagi, dikoreksi kan? lagi. Nggak diceknya lagi gitu. Mana menurut Setiawan gimana? Ya menurut saya memang harus di inilah, Iya, harus dikoreksi dia juga koreksi kan. juga. Harus Soalnya kan dikoreksi nanti juga. takut ada kayak tadi lah kopas tadi kayak ada kata-kata emang kata dari Google lah. Kopas boleh maksudnya kan bisa diubah kata-katanya. Terus masalah absen lagi nih, absen terus dia tuh sering bolos. Terus ada juga yang paling sering kuliah tuh dia tuh titip absen. Sering kali di sini perkuliahan ini sering kali Ya, sih. nitip absen Absen. sama kawan ya. Jadi Kalian tuh gimana? nitip absen sama kawan tuh ibaratnya nitip absen gitu ya, kawan Iya. yang nandatangani gitu. Ya, kawan yang ditandatangani lah gitu ya kan. Oh, itu Absen. tergantung keputusan dosennya juga sih. Ada juga dosen itu yang dimana masalah itu langsung tahu, langsung dikasih nilai E.
bahaya juga ya. bahaya juga. Jangan coba nitip absen sama kawan tuh tanpa itu koreksi juga yang tadi, ini absennya gimana nih, dosennya tuh harus perhatikan juga gimana nanti mahasiswanya itu yang Nggak hadir ngelakuin berapa, itu ya kan? yang ngisi absen berapa gitu. Rugi juga sih menurut aku kalau misalnya itu absen gitu, dia udah bayar uang kuliah tapi dia nggak masuk pembelajaran, ilmunya nggak ada juga. Kalau Nah, kalau itu itu dia. ya itu pun paling rugi sih kalau menurut aku. Akhirnya ruginya diri sendiri juga. Apalagi nih, jangan panik kalau nilai itu tidak sesuai sama yang kita harapkan. Banyak yang kayak gitu, yang misalnya dia harapin nilainya A, cuman pas dikasih sama dosen nilai B, dia protes ke dosen. Protesnya itu nggak ada etikanya, maksudnya tutur bahasanya itu nggak sopan. Biasa banyak kayak gitu. Jadi karena dosennya marah kan bisa jadi nilai jadi E, jadi ngulang dia, tidak ngulang jadi ngulang dia. Bilang nih, Itu tergantung ke pembawaan yang tadi sih. Iya. Entah ada dia nitip absen ketahuan sama dosen kan, entah nitip absen berapa kali, absennya nggak mencapai kapasitas gitu kan. Kita kan ada 3 kali nih, terus kalau memang dia absen lebih dari 4 kali itu kan otomatis nilainya E atau enggak B ya. Itu tergantung pembawa introspeksi diri juga sih. Jangan Kadang-kadang kan- seolah-olah masalah dia sendiri itu dibawakan ke dosen mata kuliah. jadi diperhatikan juga lah ya kan, misalnya kalau nilai itu tidak sesuai yang kita harapkan, kita introspeksi diri lagi, apa sih kesalahan yang kita perbuat gitu. Misalnya kayak tadi kan absen kita tuh kurang, atau tugas tuh yang kita kerjakan tidak sesuai sama harapan dosennya gitu. Ya, betul tuh. Kita memang buat tugasnya, kita memang kumpul tugas yang diberikan oleh dosennya, tetapi apa yang kita kumpul tuh belum maksimal gitu. Ya mungkin terkait tugas yang tadi juga yang ada kopas-kopas gitu kan, Iya. itu sesuai nggak dengan instruksi dari dosen kan, Dosennya. karena ada dosen yang buat tugas tentang ini, buku referensi dari pemateri yang ini kan, jadi dia tuh ngerjakan tinggal kopas setelah dosen koreksi, oh nilainya tidak mencukupi Karena kopas-kopas tadi ya kan. ya. Jadi sebaiknya dari pikiran kita sendiri lah lagi ya kan, nggak ada di kopas-kopas. Ya Setiawan gimana? Mungkin udah cukup, Udah cukup ya. udah mungkin lah tips yang beberapa nggak boleh dilakukan untuk maba sekarang mungkin. Oke, mungkin demikian dari penjelasan kami bertiga. Tips-tips untuk mahasiswa, yaitu dimana hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, diantaranya apa tadi? Ada melawan sama dosen, Melawan sama dosen, Pasif di kelas, pasif di pasif kelas. banyak lah yang seperti dijelasin Ah. tadi. Dalam penjelasan kali ini, jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.